Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fauziah dari kelas D3B akan menunjukkan bagaimana caranya membuang data dengan metode Cochrane. Oke, langsung saja. Kita sudah punya datanya ya. Nah, jadi diasumsikan kita akan menyeleksi 7 analis yang mendaftar menjadi instruktur lab kimia air. Nah, ketujuh analis ini diminta untuk melakukan analisis kadar Fe dalam satuan ppm. Nah, dengan pengulangan itu sebanyak 6 kali. Jadi udah disiapkan nih labnya. Jadi semua yang dilakukan oleh Sarah, Lukman, Rini, Lala, Ali, Abdul, dan Dewi ini itu labnya sama, metodenya sama, sampelnya juga sama, alat ukur dan instrumennya juga sama. Jadi semua kondisinya sama, hanya analisnya saja yang berbeda. Nah, di sini kita akan menguji apakah analisnya ini kompeten dengan hasilnya gitu. Apakah hasilnya ini ada yang perlu dibuang atau tidak. Oke. Langsung saja kita masuk ke langkah pertama. Langkah pertama yaitu kita menghitung nilai variansnya, yaitu sama dengan var. Nah, kita menggunakan yang sampel. Klik 2 kali, kita blok datanya, lalu klik enter. Lalu kita tarik aja nih ke bawah. Nah, sehingga sudah didapatkan variansnya. Nah, sekarang kita menjumlahkan. Nah, langkah kedua kita menjumlahkan variansnya, yaitu sama dengan sum, double klik, lalu kita blok semua datanya, enter. Nah, sudah didapat ya jumlah varians. Lalu langkah ketiga kita menentukan varians tertingginya. Nah, varians tertinggi ini yaitu dimiliki oleh Sarah. Seperti itu. Jadi sekarang kita menentukan Cochrane hitungnya, yaitu sama dengan membagi varians yang tertinggi, varian yang tertinggi dibagi dengan jumlah varians. Nah, enter. Nah, didapat Cochrane hitungnya. Jadi sekarang kita beri kesimpulan. Cochrane hitungnya ini lebih besar dari Cochrane tabel. Maka data Sarah perlu dibuang. Nah, karena Cochrane hitungnya ini lebih besar dari Cochrane tabel, maka data yang Sarah ini perlu dibuang, seperti itu. Nah, setelah data Sarahnya dibuang, terdapatlah tabel baru. Nah, sekarang kita hitung lagi ke langkah pertama, yaitu hitung variansnya, yaitu sama dengan var sampel, klik 2 kali, kita blok datanya, enter. Nah, sudah didapat, kita seret ke bawah, kita tarik. Nah, didapat ya. Lalu kita tentukan, hitung jumlah variansnya. Sum, double klik, lalu kita blok datanya, enter. Nah, sudah didapat nilai atau jumlah varians dari tabel keduanya. Oke, sekarang kita tentukan Cochrane hitungnya, yaitu sama dengan varians tertinggi dibagi dengan jumlah varians, enter. Nah, sekarang kita beri kesimpulannya. Kesimpulannya ini, Cochrane hitung itu lebih kecil dari Cochrane tabel, maka tidak ada data yang perlu dibuang. Oke, seperti itu. Jadi pada percobaan yang kedua ini tidak ada data yang perlu dibuang. Jadi Cochrane tabel yang pertama ini itu sebesar 0,3974 karena kita menggunakan 7
analis. Nah, sedangkan pada Cochrane tabel yang kedua yaitu sebesar 0,4447 karena kita menggunakan 6 analis seperti itu. Jika Cochrane hitungnya ini sudah lebih kecil dari Cochrane tabel, maka tidak perlu ada pengujian ulang seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.